Halo teman-teman sobat kuliner, berjumpa kembali dengan Dapur Nini Camenting yang selalu siap memberikan info-info menarik sekitar kuliner dan ide bisnis. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Dapur Nini Camenting yang selalu siap memberikan info-info menarik tentang kuliner. Semoga kabar kalian hari ini diberikan tentunya kesehatan yang paling penting itu ya. Jadi dari semua hal di kehidupan ini adalah yang paling penting yaitu kesehatan. Jadi ini secara sederhana dan yang dijalani selama ini. Jadi misalnya kayak membangun hubungan dengan salah satu vendor, misalnya dengan tukang sayur. Nah, bagaimana caranya membangun hubungan dengan mereka para tukang sayur karena hubungannya dengan catering gitu ya. Nah, ini di sini juga kita harus betul-betul harus betul-betul menjaga hubungan, harus betul-betul istilahnya teh ada apa ya, ada frekuensi yang sama gitu gaya ini. Jadi frekuensi yang sama itu artinya sama-sama paham karena mereka juga ya namanya manusia kan ada punya karakter masing-masing. Ya, jadi kadang-kadang si karakter ini juga terbawa ke masalah usaha kan gitu, pengaruh gitu. Jadi ada yang misalnya si karakter ini walaupun begini tapi dia bisa profesional dalam bisnis, itu bagus, tapi ada kalanya juga si karakternya itu terbawa ke usaha gitu sehingga jadi berbaur dengan kebawa lah gitu ya dengan bisnisnya gitu, itu kan bahaya gitu. Nah jadi di sini Nin sendiri lebih memperhitungkan itu. Kadang-kadang gini, kadang-kadang ini contoh saja ya teman-teman, artinya tuh bahwa ini menceritakan bahwa mesti ada masalah dan itu masalah itu perlu kita ketahui supaya kita mengantisipasinya atau misalnya kita sudah tahu cara untuk menyelesaikannya itu gitu kan. Kadang-kadang gini, kadang-kadang misalnya di sisi harga misalnya, oh di yang jualan sayur yang satu ini misalnya harganya lumayan murah gitu ya, misalnya di bawah pasar karena ini untuk produksi, tapi di sisi lain orangnya tuh yang kayak apa ya, misalnya kayak jutek gitu, atau misalnya kayak gimana ya, kurang inilah gitu kalau melayani misalnya kan gitu, atau misalnya barang-barangnya kurang oke lah gitu. Nah itu juga suka jadi bahan pertimbangan. Atau misalnya ada salah satu vendor yang misalnya dia tuh pelayanannya bagus, ramah, terus misalnya kayak dia juga membangun hubungan gitu ya, dalam arti tuh jadi bukan hanya sekedar misalnya dia pemasok barang, tapi kita tuh lebih ada hubungan emosional dalam arti tuh akrab gitu ya, misalnya kalau ada apa-apa tuh bisa dibicarakan kan kayak gitu. Tapi misalnya harganya agak mahal, nah itu juga kadang-kadang menjadi pertimbangan juga kan gitu. Akhirnya yang misalnya oh nggak apa-apa lah gitu harganya lebih mahal, tapi ini orangnya nyaman, orangnya nggak ini sih gitu, kalau misalnya kita komplain juga dia mau menerima. Nah itu dia yang disebut tadi ya kata Nin, bahwa karakter itu memang jadi pertimbangan juga ketika kita memilih vendor. Itu sih kalau untuk Nin sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang di luar apa ya, di luar keinginan kita, pengennya kan harganya yang murah misalnya di bawah pasar kan gitu, karena kita lumayan lah dari sana bisa nyolek-nyolek dikit gitu ya, terus misalnya pelayanannya ramah gitu ya, baik ini gitu si penjualnya gitu, terus misalnya barangnya juga bagus, kualitasnya bagus, pengennya ya seperti itu kan gitu harapannya. Cuman kalau misalnya kita mencari terus seperti itu, ya namanya manusia, ada karakter, ada kurang lebihnya gitu ya. Ya kayaknya habis waktu. Jadi nggak akan produksi. Jadi fleksibel gitu. Untuk memilih vendor ini juga fleksibel. Jadi yang penting intinya tuh yang penting si pemasok ini bisa diajak kerjasama dengan baik gitu. Jadi bisa betul-betul saling mengerti kan gitu. Ketika kita membutuhkan gitu dia siap kayak gitu. Misalnya ada kalanya ini cerita yang pengalaman di DNC gitu ya. Ada kalanya misalnya si pesanan gitu tiba-tiba mendadakan gitu. Nah kan kadang-kadang ada vendor yang nggak siap gitu. Aduh ini jam segini mah dan nanti jadwal belanjanya juga jam segini misalnya kan gitu. Kalau jam segini oke gitu. Nah itu ada. Tapi ada juga yang memang itu tadi, kalau misalnya kita terjadi ada kenyamanan, ada hubungan emosional dan saling mengerti satu sama lain, nah mereka siap gitu. Karena sudah tidak lagi memikirkan bahwa
hitung-hitungan misalnya kayak capek, kayak waktu, kayak tenaga gitu, kayak untungnya berapa sih paling gitu ya dari DNC, tapi harus ini banget gitu. Nah sudah tidak kesana lagi, tapi betul-betul mengedepankan si hubungan ini gitu, supaya kita tetap terjalin hubungan yang baik karena kita saling memerlukan satu sama lain. Misalnya kayak DNC tanpa mereka juga tidak jalan, dan mereka tanpa DNC juga misalnya gitu ya, contoh gitu ya, mereka juga tidak jalan juga di pemasaran. Nah seperti itu gitu. Jadi memang awalnya sih butuh waktu juga gitu yang dirasakan DNC gitu ya untuk membangun vendor ini gitu. Bahkan sampai berganti-ganti orang kan gitu, berganti-ganti pemasok misalnya. Awalnya yang ini tiba-tiba ketahuan begini gitu kan. Ya lama-lamanya akhirnya menemukan juga kan gitu. Dan di situ kalau misalnya kita sudah menjalin hubungan yang baik dengan vendor ini gitu, nah semuanya akan lancar, dan itu sudah saling memahami lagi gitu, saling mengerti lah gitu. Kadang-kadang misalnya kayak gini, kalau sudah terjalin bagus gitu ya, kadang-kadang misalnya di pembayaran juga mereka ada kelonggaran gitu. Jadi karena kita sudah saling percaya gitu, jadi sehingga ya sudah selesaikan saja dulu produksi gitu. Nanti pembayaran di belakang itu kalau sudah terjalin kenyamanan satu sama lain, dan ada trust, ada kepercayaan yang hubungan emosional yang baik tadi gitu. Cuman itu juga perlu dibangun gitu, dibangun sejak dini, dan tidak semua antara produksi dan vendor ini bisa terjalin hubungan yang cepat gitu. Tidak gitu ya, mungkin kalian juga mengalami ya gitu untuk di usaha, atau misalnya kayak kalian misalnya partner di apapun lah gitu. Jadi memang di sini perlu banget, dan dan memang di awal itu kita betul-betul saling awalnya tuh membangun hubungan baik itu kan misalnya kayak misalnya DNC pesan nih gitu bahan-bahan ya, di pembayaran juga sesuai misalnya ya secepat mungkin gitu. Kadang-kadang misalnya barang belum diantarkan uangnya sudah ditransfer kayak gitu kalau di awal-awal. Tapi kalau misalnya sudah terbangun misalnya hubungan yang bagus, hubungan yang baik, itu kita sudah menjalin hubungan kepercayaan gitu, sehingga ada kelonggaran gitu. Tetap semangat pokoknya mah, apapun profesi kalian gitu, karena kembali lagi nih ini statement terakhir. Jadi statement terakhirnya bahwa yang namanya istilah vendor itu tuh hanya istilah, tapi intinya tuh itu dengan siapa kita kerjasama dalam segala hal ya, dalam profesi apapun di dalam kehidupan ini. Tentunya kita kerja tim, kita kerjasama, jadi jagalah hubungan itu dengan baik, dan komunikasi itu sangat penting. Itu teman-teman, sekali lagi tetap semangat, terima kasih, sampai ketemu, wassalam, dadah.